Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan klinis, ya, salah satu bagian dari sistem pendukung keputusan yang nantinya akan lebih banyak menyoroti pada domain klinis. Nah, pada video yang lalu kita sudah mempelajari hal-hal yang terkait dengan sistem pendukung keputusan dan keputusan. Nah, pada kali ini kita akan membawa domain pada keputusan itu pada domain yang sifatnya adalah klinis. Nah, sekedar mengulang ya, kalau pada sistem pendukung keputusan itu kita kenal ada beberapa karakteristik yang harus ada di sana. Bahwasannya pada sistem pendukung keputusan itu merupakan satu solusi ya atau alternatif solusi begitu yang nanti dia akan memberikan rekomendasi atas beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem pendukung keputusan itu adalah sebuah sistem yang mana dia akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sekaligus komunikasi untuk permasalahan yang sifatnya adalah semi terstruktur. Nah, masalah semi terstruktur itu adalah, kemarin sudah kita bahas, itu merupakan masalah yang dia itu diselesaikan atau keputusannya itu terletak pada pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini ya pada sebagian besar sistem pengambil keputusan itu adalah manusia. Nah, namun demikian di dalam proses pengambilan keputusannya itu nanti akan dibantu oleh komputer. Sehingga komputer ini bukan sebagai pengambil keputusan. Komputer ini merupakan satu pendukung ya, sebagai satu sarana yang nanti akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan oleh si pengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan sistem pendukung keputusan klinis? Pada sistem pendukung keputusan klinis ini sebenarnya sama dengan SPK, hanya saja domainnya itu terletak pada hal-hal yang sifatnya itu klinis. Nah, hal-hal yang sifatnya klinis ini nanti akan sangat terikat atau yang terlibat di dalamnya itu adalah para klinisi. Sehingga ada yang kemudian mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan klinis ini merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk membantu para profesional di bidang kesehatan dalam membuat keputusan-keputusan yang sifatnya klinis. Jadi keputusan seperti pada saat kita berada pada klinik. Sehingga kalau di klinik itu nanti di sana ada clinician, ya ada klinisi, dan tentunya di sana nanti akan ada pasien. Nah, oleh karena itu di dalam proses pengambilan keputusan klinis oleh para profesional di bidang klinis ini, ada kalanya perlu memang dibantu oleh sebuah sistem. Nah, sistem ini yang kemudian kita beri nama dengan sistem pendukung keputusan klinis. Nah, seperti layaknya sistem pendukung keputusan, di SPK klinis ini juga membutuhkan beberapa komponen yang harus ada, gitu ya. Jadi ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah basis pengetahuan, yang kedua adalah mekanisme untuk melakukan inferensi atau inference engine, dan yang ketiga itu adalah user interface atau antarmuka. Yang pertama itu adalah komponen basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini nanti wujudnya bisa dalam 2 hal ya. Yang pertama itu basis pengetahuan yang diperoleh dari ahlinya, dari pakar ya. Dalam hal ini adalah kalau kita bicara tentang masalah klinis ya orang-orang atau para profesional yang ada di bidang klinis atau ahli-ahli yang ada di bidang klinis itu, tergantung nanti domainnya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi bisa bersumber kepada langsung dari dokter atau dari klinisi. Nah, bisa juga secara tidak langsung. Nah, tidak langsung itu misalkan bisa bersumber dari jurnal-jurnal yang itu merupakan hasil penelitian dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, itu yang pertama. Sehingga nanti itu terkumpul menjadi satu di dalam sebuah basis pengetahuan. Nah, bisa juga pengetahuan ini diperoleh dari data. Gitu. Jadi semisal kalau di bidang medis atau di klinik atau di rumah sakit, itu kita kenal istilah namanya rekam medik. Nah, rekam medik ini tentunya sangat
luar biasa banyaknya datanya. Karena kalau kita lihat memang pasien itu kan sangat banyak. Setiap satu pasien dia punya rekam medik. Nah, kalau kita himpun, maka data rekam medik ini luar biasa banyaknya. Nah, kalau data ini digunakan sebatas untuk kepentingan satu pasien saja, nampaknya itu kan kemanfaatannya hanya untuk pasien yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau kemudian data ini diolah begitu, sehingga nanti bisa digunakan sebagai pengetahuan yang nantinya itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan datang. Nah, maka dari sinilah nanti pengetahuan itu bisa diperoleh. Jadi pengetahuan yang sumbernya itu didasarkan pada data. Kita mengenal istilah namanya data mining, di mana proses penambangan data itu dilakukan di sana. Nah, di data mining ini nanti data yang tadinya itu berasal langsung dari pasien tadi, dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, itu kemudian diolah, dan akhirnya nanti bisa menjadi pengetahuan yang nantinya itu bisa digunakan untuk kepentingan penyelesaian masalah yang akan datang. Itulah itu. Kemudian selain basis pengetahuan, yang kedua itu kita butuh mekanisme untuk memproses masalah itu. Memproses itu dalam artian nanti ketika ada permasalahan dari pasien semisal, kemudian kita bisa mencari solusinya itu didasarkan pada fakta yang diberikan oleh si pasien tadi plus data atau plus pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Nah, ini biasanya kita sering menyebut sebagai mekanisme untuk melakukan inferensi atau untuk melakukan penanganan. Ini juga yang wajib dimiliki oleh sistem pendukung keputusan klinis. Dan kemudian yang ketiga, sistem pendukung keputusan klinis karena dia adalah sistem berbasis komputer, maka tentunya akan perlu user interface ya, antar muka yang digunakan sebagai media untuk memfasilitasi atau sebagai jembatan untuk input dan output dari sistem kepada pengguna. Kembali kepada sistem pendukung keputusan klinis tadi bahwa nantinya di dalam sistem pendukung keputusan klinis itu input yang diperoleh atau input yang didapat oleh sistem itu umumnya berupa situasi yang dimiliki oleh seorang pasien. Jadi situasi klinis yang dimiliki oleh pasien. Kemudian nanti si SPK klinis ini dia akan melakukan inferensi sehingga nanti outputnya itu adalah rekomendasi solusi. Di mana rekomendasi solusi ini didasarkan kepada atau didasarkan atas hasil inferensi yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki kita. Kalau kita melihat pada kategorisasi dari sistem pendukung keputusan klinis, sebenarnya SPK klinis ini bisa dikategorisasikan dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai jenis. Nah, tergantung kita memandangnya dari sudut pandang apa. Misalkan, yang pertama kita bisa mengkategorisasikan sistem pendukung keputusan klinis itu didasarkan kepada bagaimana representasi pengetahuan di dalam basis pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengkategorisasikan SPK klinis itu didasarkan kepada tujuan atau tipe dari keputusan yang nanti akan diambil. Yang ketiga, kita juga bisa mengkategorisasikan sistem pendukung keputusan klinis ini didasarkan kepada domainnya. Atau bisa juga yang keempat, kategorisasinya ini didasarkan kepada penggunanya. Nanti siapa yang menggunakan, dan nanti kita bisa kategorisasikan menyesuaikan dengan itu. Sebagai contoh nih, kalau kita pengen mengkategorisasikan berdasarkan representasi pengetahuannya, kita bisa misalkan, saya ingin membuat SPK klinis di mana pengetahuannya ini saya representasikan dalam bentuk keputusan. Nanti kemudian kita bisa juga nih, saya ingin merepresentasikannya itu dalam bentuk tabel, misalkan tabel keputusan. Nah, saya misalkan butuh ada nilai kepastian, karena SPK saya ini mengandung ketidakpastian misalkan permasalahannya. Maka kita bisa menggunakan misalkan saya mau pakai probabilitas untuk mengukur berapa sebenarnya nilai kepastiannya. Atau saya mau pakai certainty factor atau CF, menggunakan logika fasi dan sebagainya sebagai suatu metode untuk mengukur berapa nilai kepastiannya. Atau bisa jadi saya ingin membuat sistem pendukung keputusan di mana nanti representasi pengetahuannya ini dalam bentuk kasus misalkan. Maka nanti kita harus menghimpun kasus-kasus yang sudah diselesaikan,
dan kita masukkan ke dalam basis kasus sehingga nantinya ketika ada masalah atau kasus baru yang akan diselesaikan, kita bisa menggunakan kasus-kasus yang sudah ada di dalam basis kasus ini sebagai referensi untuk memberikan rekomendasi solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengkategorisasikan sistem pendukung keputusan klinis ini didasarkan kepada tujuannya atau tipenya, tipe keputusannya. Misal nih, saya pengen membuat sistem pendukung keputusan itu untuk tujuan diagnosis, misalkan membantu diagnosis gitu. Nah, misalkan sistem pendukung keputusan untuk membantu diagnosis penyakit pernafasan, misal. Sistem pendukung keputusan untuk membantu diagnosis sindrom metabolik. Nah, misalkan jadi tujuannya itu untuk kepentingan diagnosis. Saya pengen membuat sistem pendukung keputusan untuk diagnosis penyakit yang disebabkan karena gejala demam misalkan. Atau bisa juga untuk kepentingan terapi. Misal saya membuat SPK klinis yang kaitannya nanti untuk terapi apa, misalkan stroke misalkan. Terapi terkait dengan diabetes mellitus dan sebagainya. Bisa juga untuk kepentingan prognosis. Nah, ini berarti tergantung kepada tujuannya atau tipe keputusan yang akan diberikan itu nanti seperti apa. Bisa juga yang ketiga, itu didasarkan kepada domain. Nah, domain dari keputusan yang nanti akan kita selesaikan. Misalkan, saya ingin membuat sistem pendukung keputusan klinis yang nanti domainnya itu untuk kepentingan bedah ya, di area pembedahan. Maka nanti itu tujuannya adalah khusus untuk kepentingan bedah. Atau khusus misalkan untuk kepentingan obat. Saya ingin membuat interaksi antar obat dan makanan atau minuman. Di situ domainnya itu adalah domain yang khusus untuk kepentingan. Nah, kemudian yang keempat, kita juga bisa mengkategorisasikan sistem pendukung keputusan klinis ini didasarkan kepada penggunanya atau targetnya. Misalkan targetnya ini untuk dokter, ya dalam hal ini adalah profesional di bidang kesehatan. Nih, penggunanya nanti untuk dokter. Nah, khusus untuk pengguna dokter, kita sebenarnya bisa membagi SPK klinis ini menjadi 3 juga. Yang pertama ada namanya sistem pendukung keputusan klinis yang sifatnya itu adalah dimintai saran atau solicited advice. Nah, untuk sistem yang seperti ini, maka nanti sistem ini akan memberikan saran secara langsung kepada pengguna, dalam hal ini adalah dokter, manakala informasi yang diterima oleh sistem pendukung keputusan klinis ini sudah mencukupi. Nah, untuk sistem yang seperti ini, maka ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah sistem ini nanti akan tanya-tanya ke penggunanya, dalam hal ini adalah dokter, begitu ya. Sampai nanti si sistem pendukung keputusan ini dia memiliki informasi yang cukup, baru nanti SPK ini akan memberikan rekomendasi solusi. Jadi misalkan sistemnya tanya dulu, apakah pasien mengalami demam? Kemudian dokternya akan menjawab ya. Ternyata hanya dengan jawaban demam ini dirasa informasinya belum mencukupi oleh SPK, sehingga SPK belum bisa ngasih rekomendasi. Maka SPK akan tanya lagi sistemnya, apakah pasien batuk? Dijawab lagi semisal iya. Nah, dengan 2 gejala ini belum mencukupi, masih tanya lagi, apakah pasien pusing? Misalkan. Dijawab tidak, misalkan. Ini pun belum mencukupi. Nah, demikian dan seterusnya hingga si SPK ini merasa bahwa informasi yang dia terima ini sudah cukup sehingga nanti rekomendasi solusi itu bisa diberikan. Nah, ini tadi dikenal dengan istilah namanya solicited advice. Karakteristik utamanya adalah terjadi dialog atau tanya jawab antara SPK dengan pengguna. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah sistem pendukung keputusan klinis yang tidak dimintai saran. Atau lebih tepatnya, sarannya itu diberikan secara terpisah. Ini sering kita kenal sebagai unsolicited advice. Nah, ini karakteristiknya adalah tidak terjadi tanya jawab atau tidak ada dialog antara sistem dengan dokter. Melainkan nanti sistem ini dia akan memberikan rekomendasi itu secara terpisah didasarkan kepada data yang dimiliki oleh pasien. Sistem yang semacam ini itu basis pengetahuannya nanti akan diperoleh berdasarkan data. Tadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan bahwa kita bisa membuat pengetahuan itu didasarkan pada data. Data semisal data rekam medik tadi yang sudah kita olah dengan menggunakan teknik data mining tertentu, kemudian dari hasil data mining itu berubahlah menjadi pengetahuan. Misalnya yang terkait dengan penyakit pernafasan tadi misalnya.
Kemudian ada pasien yang datang. Pasien ini sudah memberikan data. Dari data yang ada ini kemudian dengan menggunakan metode klasifikasi tertentu kita masukkan di dalam SPK klinis. Lalu SPK klinis ini nanti akan memberikan saran, atau dalam arti di sini adalah hasil klasifikasi. Dengan data yang diberikan oleh pasien semacam ini, maka dia klasifikasi untuk pasien ini adalah penyakit X misal. Nah, kemudian hasil klasifikasi ini kita informasikan kepada atau diberikan kepada si dokter tadi secara terpisah. Nah, ini adalah unsolicited advice tipe yang kedua. Lalu yang ketiga, itu ada namanya autonomous system atau sistem otonomi. Nah, sistem ini sering juga kita katakan sebagai sistem pendukung keputusan otomatis, di mana sistem ini diberi delegasi untuk memberikan keputusan secara langsung tanpa campur tangan dari manusia. Ya, padahal tadi kalau di awal kan kita sebutkan bahwa SPK ini sifatnya memberikan dukungan keputusan, ya, dukungan keputusan. Keputusan akhirnya itu tadi ada di tangan pengambil keputusan, dalam hal ini adalah manusia. Tetapi sangat dimungkinkan bahwa keputusan ini kemudian bisa diberikan langsung oleh komputer pada kondisi tertentu. Nah, model yang seperti ini dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan klinis yang sifatnya otomatis. Nah, biasanya sistem pendukung keputusan klinis yang sifatnya otomatis kayak gini ini dimiliki atau ditempatkan pada tempat-tempat atau instalasi yang sifatnya itu urgent, ya, gawat gitu ya, gawat darurat, seperti misalkan yang ada di ICU, kemudian yang ada di ruang pembedahan, untuk kemudian bisa mengetahui secara real time kondisi pasien itu seperti apa dan kemudian sistem bisa memberikan keputusan. Nah, kalau di masa sekarang zamannya IoT ini juga sudah nanti secara langsung terhubung dengan sistem pendukung keputusan yang otonomi ini, sehingga saran itu bisa diberikan secara real time. Itu adalah kategorisasi dari SPK. Dan itu jadi ini sekilas tentang bagaimana gambaran tentang sistem pendukung keputusan klinis, yang nantinya sistem pendukung keputusan ini akan sangat membantu para profesional di bidang klinis untuk memberikan keputusan-keputusan klinis. Baik, saya kira itu materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, ke depan nanti kita akan membahas hal lain yang masih related, yang masih berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.